Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Retna Apsari serta teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal berjudul Cervical Cell Classification Using Learning Vector Quantization atau LVQ Based on Shape and Statistical Future. Nah, melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana metode pengolahan citra digital dan LVQ digunakan untuk mengklasifikasikan sel serviks menjadi normal dan abnormal, serta bagaimana hasil penelitian ini berkontribusi pada deteksi dini kanker serviks. Next. Untuk latar belakang, kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling umum kedua di kalangan wanita, dan sebagian besar kasus kematian terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Penyakit ini dapat dicegah jika sel-sel yang abnormal ditangani pada tahap awal sebelum kanker muncul. Pap smear adalah metode deteksi dini kanker serviks. Tes ini melibatkan pemeriksaan sel-sel serviks secara visual menggunakan mikroskop untuk menemukan sel-sel abnormal yang berpotensi menjadi kanker. Namun, pap smear memiliki tingkat kesalahan diagnosis yang cukup tinggi, berkisar antara 5% hingga 50%. Karena pemeriksaan ini masih manual, penafsiran sel serviks seringkali keliru. Untuk mengurangi kesalahan tersebut, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan klasifikasi otomatis menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan atau ANN, yang telah terbukti mampu mengenali pola data dengan lebih efektif. Untuk permasalahan pada jurnal ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan sel serviks menjadi sel normal dan abnormal, dan yang kedua adalah menentukan parameter LVQ optimal untuk akurasi terbaik. Nah, untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan fitur-fitur terbaik dari studi sebelumnya. Penelitian ini menganalisis 4 fitur bentuk dan 3 fitur histogram untuk menggambarkan karakteristik bentuk dan tekstur sel serviks. Next. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari koleksi yang dibuat oleh Departemen Patologi di Rumah Sakit Universitas Herlev, Denmark. Semua citra berada dalam format bitmap atau .bmp dengan resolusi 0,201 mikrometer per pixel. Secara keseluruhan, data terdiri dari 65 citra sel normal, dengan 50 digunakan untuk pelatihan LVQ dan 15 untuk pengujian LVQ, serta 130 citra sel tidak normal, dengan 100 untuk pelatihan LVQ dan 30 untuk pengujian LVQ. Nah, pada program ini dirancang untuk mengklasifikasikan sel serviks melalui 3 tahap utama, yaitu segmentasi inti, ekstraksi fitur, dan klasifikasi menggunakan LVQ. Proses dimulai dari input, lalu untuk processing, setelahnya segmentasi, lalu ekstraksi fitur, lalu training LVQ, setelah itu testing LVQ, dan output akurasi. Pada diagram ini, untuk inputnya berupa dataset Herlev, yaitu sel serviks tunggal berupa formatnya PNP. Nah, untuk processingnya yaitu berupa grayscale, median filtering, lalu contrast stretching, lalu morphological operation. Nah, untuk setelah itu yaitu segmentasi nukleusnya berupa thresholding, T-nya sama dengan 0,2, lalu clearing. Nah, ekstraksi fitur itu ada 7 fitur, yaitu fitur bentuk, fitur statistik yang berupa fitur bentuknya area, perimeter, shape vector, roundness. Nah, untuk fitur statistiknya berupa mean, standard deviation, dan entropy. Untuk pelatihan LVQ-nya, inputnya 150 data, 50 normal, 100 abnormal. Nah, untuk pengujian LVQ-nya, 45 data, 15 normal, dan 30 abnormal. Untuk outputnya, yaitu berupa klasifikasi normal dan abnormal, akurasinya 93,33% total, 100% normal, 90% abnormal. Next. Kemudian untuk pengolahan citra.
Citra sel servik tunggal awalnya merupakan citra berwarna dan diubah menjadi citra grayscale dengan rentang intensitas 0 sampai 255. Pada tahap pre-processing, digunakan median filtering dan contrast stretching untuk meningkatkan kualitas citra sebelum proses lanjutan. Median filtering berfungsi mengurangi noise dengan mengganti nilai piksel menggunakan nilai median dari kernel, serta lebih baik dibandingkan pen filter dalam mempertahankan ketajaman tepi. Kontras stretching meningkatkan kontras citra dengan meregangkan rentang intensitas. Hasil peningkatan kontras kemudian diproses menggunakan operasi morfologi opening dan closing untuk menghilangkan area kecil terang atau gelap yang dapat mengganggu segmentasi inti. Operasi morfologi terdiri dari dilation dan erosion. Opening adalah erosion, dilation, sedangkan closing adalah dilation, erosion dengan strukturing elemen yang sama. Nah, untuk metode LVQ, yaitu dasar linear vektor, dapat dilihat dari gambar tersebut. Vektor inputnya X, vektor bobotnya W1 dan W2. Untuk inputnya, pada jurnal ini, setiap citra sel servik diekstraksi menjadi 7 fitur. Seperti tadi yang saya sebutkan, dalam gambar, fitur-fitur ini mempresentasikan sebagai X1, X2, dan Xn. Nah, untuk bobot LVQ-nya yaitu W1-nya representasi sel normal, dan W2-nya representasi sel abnormal. Untuk perhitungan jaraknya, jika jarak X ke W1 lebih kecil, diklasifikasikan normal, serta jika jarak X ke W2 lebih kecil, diklasifikasikan abnormal. Nah, untuk outputnya yaitu Y1 sama dengan sel normal, dan Y2 sama dengan sel abnormal. Proses trainingnya yaitu LVK akan mendapatkan bobot ke data yang benar dan menjauhkan dari data yang salah. Jurnal melakukan ini selama training untuk mendapatkan akurasi 93,33%. Misalnya. Kemudian untuk hasil pelatihan LVQ. Pada penelitian ini, proses pelatihan LVQ dilakukan menggunakan 150 data latih terdiri dari 50 citra sel normal dan 100 citra sel abnormal. Setiap citra telah melalui tahapan pengolahan citra, segmentasi nukleus, dan ekstraksi 7 fitur, yaitu 4 fitur bentuk dengan area, perimeter, shape factor, dan roundness, serta 3 fitur statistik, mean, standar deviasi, dan entropi. Seluruh fitur ini disusun dalam bentuk matriks berukuran 150 kali 7 sebagai input ke jaringan saraf LVQ. Bobot awal diambil dari nilai fitur citra yang mewakili kedua kelas, dengan kelas 1 sama dengan sel normal dan kelas 2 sama dengan sel abnormal. Pada proses pelatihan, peneliti menguji beberapa kombinasi parameter, yaitu 1. Learning rate atau alpha dengan 0,1, 0,01, dan 0,001. Dan yang kedua, learning rate reduction atau DK dengan 0,01, 0,1, 0,025, dan 0,5. Dari seluruh pengujian, kombinasi terbaik diperoleh pada alfa 0,1 dan del alfa 0,5 yang menghasilkan akurasi pelatihan tertinggi sebesar 88,67%. Parameter inilah yang kemudian digunakan untuk menguji data atau testing agar mendapatkan akurasi sistem yang optimal. Nah, untuk hasil pengujian LVQ, setelah jaringan LVQ dilatih menggunakan 150 data pelatihan, yaitu 50 sel normal dan 100 sel abnormal, proses selanjutnya adalah pengujian menggunakan 45 data uji yang terdiri dari 15 data sel normal dan 30 data sel abnormal. Nah, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan jarak fitur 7 fitur yang telah disebutkan antara data uji dan bobot akhir hasil pelatihan. Nah, setiap data diklasifikasikan ke kelas yang memiliki jarak paling kecil terhadap bobot LVQ. Nah, untuk hasil klasifikasinya, sel normal 15 dari 15 terklasifikasi benar atau 100% akurasi. Nah, sel abnormalnya 27 dari 30 terklasifikasi benar yaitu 90% akurasi. Total akurasi sistem 42 data benar dari 45 data, yaitu 93,33%.
Makna hasil pengujian ini yaitu sistem mampu mengenali sel normal dengan akurasi sempurna. Sedikit kesalahan muncul pada sel abnormal karena variasi bentuk dan tekstur lebih kompleks. Nah, untuk secara keseluruhan, metode LVQ dan 7 fitur memberikan performa yang tinggi, yaitu lebih dari 90%, bahkan lebih baik dibanding beberapa studi sebelumnya. Bisa next? Perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Murtia sebelumnya menggunakan nilai intensitas citra sebagai fitur utama dan menghasilkan akurasi 82% dengan metode LVQ. Penelitian saat ini memperluas fitur yang digunakan menjadi 7 jenis, termasuk fitur bentuk dan statistik. Ini membuat lebih mudah untuk membedakan karakteristik sel normal dan abnormal. Akurasi sistem meningkat secara signifikan menjadi 93,33% ketika parameter LVQ yang optimal dipilih, dengan alfa sama dengan 0,1 dan def sama dengan 0,5. Peningkatan sebesar 11,33% ini menunjukkan bahwa kombinasi fitur yang lebih kaya dan proses segmentasi yang lebih baik dapat secara signifikan meningkatkan kinerja klasifikasi LVQ. Nah, untuk kesimpulannya, pada penelitian ini berhasil mengklasifikasikan gambar digital sel sirkuit tunggal ke dalam dua kategori, yaitu sel normal dan sel abnormal. Hasil pengujian variasi parameter jaringan menunjukkan bahwa parameter LVQ optimal dicapai pada laju pembelajaran 0,1 dan pengurangan laju pembelajaran 0,5. Nah, pemilihan 7 fitur terbaik dari gambar Sersafic juga terbukti meningkatkan kinerja sistem. Nah, sehingga mampu mengenali 45 data uji dengan akurasi tertinggi sebesar 93,33%. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan lagi bahwa di penelitian yang dilakukan secara manual dengan metode pap smear itu lebih rentan memiliki kesalahan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan metode LVQ agar kesalahan tersebut bisa diminimalisir. Terbukti dengan presentasi akurasi 93,33% tersebut membuktikan bahwa dengan menggunakan metode LVQ ini kanker serviks yang kategori normal dan abnormal dapat dideteksi dengan lebih baik. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai jurnal Cervical Cell Classification Using Learning Vector Quantization Based on Shape and Statistical Feature. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pengolahan citra digital diterapkan dalam klasifikasi sel serviks. Nah, kami mengucapkan terima kasih pada Prof. Retna Absari atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami terbuka untuk saran kritik maupun pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.